Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saila Permatasari dengan NIM 2500462, Prodi Teknologi Pendidikan, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Fitri Rahmadani dengan NIM 2500455 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Zawaulia dengan NIM 2500433. Materi yang akan kami jelaskan yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Yang pertama, pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Secara etimologis, sistem berasal dari kata sistema yang artinya satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, sistem berarti keseluruhan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, berwawasan luas, berkepribadian, dan menjadi warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan sebagai suatu sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen-komponen yang saling bergantungan. Semua komponen tersebut saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen pendidikan terdiri atas 6, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai dalam suatu proses belajar. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah dan strategi pembelajaran. Yang kedua, pendidik. Pendidik berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator dalam proses pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik. Menurut Hamalik tahun 2013, peserta didik bukanlah objek pasif, melainkan subjek aktif yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan harus berpusat pada peserta didik atau student center learning agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Yang keempat yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan adalah bahan ajar seperti konsep, prinsip, dan prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, metode, media, dan alat pendidikan. Metode yaitu cara pendidik menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai. Media, sarana penyalur pesan, pembelajaran yang merangsang pikiran dan minat peserta didik. Yang ketiga yaitu alat, sarana mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, yang terakhir, tempat terjadinya proses pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 pusat pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sistem pendidikan dalam lembaga pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan langgar. Langgar merupakan tempat peribadatan yang terdapat di setiap desa di Indonesia, yang dikelola oleh seorang petugas yang disebut amil atau modin. Petugas tersebut berfungsi sebagai memberikan doa pada upacara keluarga atau upacara desa, dan sebagai guru agama. Yang kedua, sistem pendidikan pesantren. Pelajaran dilakukan pada pondok atau belajar diasramakan. Pelajaran utamanya yaitu materi keagamaan. Yang ketiga, sistem pendidikan madrasah atau sekolah. Di madrasah tidak hanya mempelajari keagamaan, pelajarannya ditambah dengan ilmu-ilmu pendidikan. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.